Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan saat ini bersama-sama. Sebelum kita bersorak-sorak bagi Tuhan, mari saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur anugerah dan kasih-Mu begitu melimpah besar dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena Engkau mengasihi kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Bapa di sorga, sebelum kami memuji Engkau, sebelum kami bersorak-sorak kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau hadir buat setiap kami di tempat ini. Ada perjumpaan pribadi di tempat ini. Saat pujian dinaikkan, saat penyembahan dinaikkan, saat firman disampaikan, Tuhan Engkau melawat setiap hati kami di tempat ini. Kami bawa ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami di tempat ini Bapa. Kami bawa ibadah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penghulu-penghulu di udara, roh-roh teritorial, panah-panah iblis, panah-panah si jahat yang mau mengganggu kami, konsentrasi kami beribadah. Kami bersatu hati pada sore hari ini. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun itu Tuhan dipatahkan, dihancurkan dengan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Dan setiap pujian kami di tempat ini Tuhan, biarlah memberkati setiap kami di tempat ini, setiap tetangga kami, orang-orang yang lewat di depan gereja ini Tuhan. Mereka mendengarkan pujian di tempat ini, mereka bertobat, mereka datang kepada Engkau Tuhan untuk mencari Engkau secara pribadi. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam perjalanan untuk datang di tempat ini, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, bawa mereka di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami untuk melayani Engkau, untuk beribadah Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kuasa-Mu tidak dapat membatasi Engkau bekerja Tuhan. Engkau sanggup melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini sukacita sorgawi melingkupi setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk bersorak-sorak bagi nama-Mu yang sepakat. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri saudara. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan sama-sama kita datang kepada Tuhan. Biar urapan Tuhan yang ajaib memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan
duduk. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kita boleh bernafas sampai saat ini. Kita boleh sehat, kuat, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara jemaat Tuhan, saat pujian, ungkapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Ada kuasa yang mengalir saudara. Ada kuasa yang besar saat kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang bersyukur. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berikan pujian kami kepada Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang sanggup menolong kami di tempat ini Bapa. Syakarala barala barala baya syakarala bapa 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 bapa. Syakarala barala 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 baya syakarala bapa bapa bapa. Jesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami naikkan pujian, ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya ralabase, ya ralabaya syakaralamo. Jesus, Kau terlalu baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa kami yang mengerti setiap kami. Engkau Bapa yang melihat keadaan kami. Engkau Bapa yang sanggup menolong setiap kami Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami berikan pujian kami kepada Engkau yang terbaik, yang keluar dari hati kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami kagum akan semua apa yang Kau buat dalam kehidupan kami. Itu sungguh luar biasa Bapa. Itu sungguh hebat, kami rasakan kemurahan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apapun Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam rancangan dan rencana-Mu yang besar Tuhan. Kami tahu hidup ini hanya sementara Tuhan. Dan kami berikan hari ini, saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk melayani Engkau. Kami mau berikan hidup kami untuk melayani Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang
bagimu, bagimu Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Kau pakai sebagai alat-Mu bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Haleluya. Rencana-Mu sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh syakarala barala barala baya syakarala biarlah batas syakarala batas sikirala baba 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 biarlah batas syakarala barala barala Jesus. Sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama sekali lagi sepakat. Bagimu Tuhan ya Yesus Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sepakat sembah Yesus. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Angkat ungkapan syukur-Mu bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Agungkan Dia, Yesus Tuhan. Ini hidup kami serahkan padamu. Ini hidup kami, bawa kami dalam rencana-Mu Bapa. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan Bapa. Haleluya. Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Memenuhi setiap kami di tempat ini. Ada gairah untuk menyembah Kau, ada gairah untuk melayani Engkau saat Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Yesus Tuhan. Biarlah basekere barala barala mon. Biarlah batasekere barala barala mon. Biarlah batasekere barala 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 yeshe. Biarlah batasekere barala barala mon. Jesus, Jesus, Bapa kami yang baik. Dan biarlah seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelut di hadapan-Mu menyembah Engkau. Setiap lidah mengaku akan Engkau Bapa. Setiap suku-suku bangsa bertobat mengaku akan Engkau. Satu-satunya juru selamat kami hanya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, yang kami tinggikan Yesus Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Syakarala barala barala baya sikarala Bapa Bapa Bapa. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Bapa. Kau terlalu baik, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah
Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa, buat kami, berikan kami sebuah kesadaran untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Sebab hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, berikan kami hati yang bisa mengerti tentang hati-Mu. Berikan kami hati untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami bisa mendengar, memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau pada saat ini. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, kuduskan, urapi, bahkan setiap kami yang mendengar, pengurapan Allah juga turun atas-Mu, sehingga Engkau dapat mengerti dan memahami isi kebenaran dari kitab suci. Terpujilah Tuhan, kami minta Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Cek 1. Oke. Ada yang punya tisu? Oke, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan, salam karis, salam kasih karunia. Hari ini saya akan berbicara mengenai tentang masa yang baru. Saya akan berbicara tentang itu. Seharusnya pesan ini saya sampaikan kepada saudara itu pada awal pertemuan pertama kali kita dalam ibadah ini. Cuman saya merasa waktunya belum pas pada waktu itu, sehingga saya akan terus ulur dan saya menganggap, saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya sampaikan kepada saudara. Saudara-saudaraku, harus kamu ketahui bahwa kedewasaan rohani itu ketika kita menyadari bahwa tahun baru itu tidak bisa mengubah hidup kita. Berapa banyak tahun yang kita lewati, setiap kali kita lewati tahun yang baru, kita menganggap dan kita menginginkan, silakan, tolong. Kedewasaan rohani adalah ketika kita menyadari bahwa tahun baru itu tidak bisa ubah hidup kita. Yang bisa ubah hidup kita Tuhan, bukan tahun yang baru. Meskipun ketika selalu kita memasuki tahun yang baru, kita selalu menginginkan hidup yang baru. Tapi ingat, tahun demi tahun itu tidak bisa ubah hidup kita. Tuhan yang mengubah hidup kita. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, dikatakan demikian seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan kamu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sebab di luar aku, kata Yesus, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Arti dalam kata ini bahwa hanya ada di dalam Yesuslah, di dalam Yesus ada hidup yang lebih baik. Berapa banyak kita menginginkan hidup kita selalu baik hari demi hari, tetapi kita tidak, kadang kita tidak bisa menemukan hidup yang baik itu. Di dalam Yesus selalu ada hal-hal yang baru. Menjadi Kristen bukan hanya tentang engkau menghadiri gereja setiap minggu, melainkan tentang hidupmu dan berjalan bersama Kristus setiap hari. Kita semua sedang memasuki masa yang baru, tahun yang baru, di mana saya sangat percaya bahwa akan banyak orang yang dipakai Tuhan, termasuk saya dan saudara. Tapi ingat, di masa yang baru, masa yang sedang kita masuki saat ini, itu juga banyak potensi di mana orang akan jatuh di dalam dosa. Akan banyak orang yang terhilang dari Tuhan kalau kita tidak berjaga-jaga. Itu termasuk saya dan saudara. Tahun ini akan banyak orang dipakai Tuhan tapi punya potensi untuk mengalami kemunduran rohani. Kalau kita tidak upgrade kapasitas, kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Memasuki masa yang baru ini, saya akan bagikan kepada saudara, itu ada 4 bagian, 4 poin. Yang pertama itu di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Ini poin pertama, Matius 28
ayat 19 dan ayat 20. Saya ajak saudara untuk kita bisa membaca ayat ini secara bersama-samaan. Saya ulangi lagi, Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan ayatnya yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, poin pertama adalah Great Commission atau amanat agung. Setiap kita punya panggilan Tuhan. Saudara, apapun profesimu saat ini, saudara memiliki panggilan itu di dalam hidupmu. Kita harus mengembangkan kesadaran bahwa Allah memanggil setiap orang. Bukan hanya nanti jadi pendeta, bukan hanya nanti dia sekolah Alkitab, baru dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan di ayat ini Yesus memberikan mereka kuasa. Kalau kita naik di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang biasa. Mereka orang yang suka ragu-ragu. Mereka orang yang selalu bertindak gegabah. Mereka itu orang yang selalu tergesa-gesa, apalagi Petrus. Saudara, gambaran 12 murid Yesus itu adalah gambaran setiap kita. Ada yang ragu dengan Tuhan, ada yang takut berbicara, bahkan ada yang jadi pengkhianat. Tapi Tuhan tidak melihat keberadaan kita yang ragu-ragu itu, tidak melihat rasa takut kita saat ini. Tuhan melihat jauh ke depan dengan potensi dan kemampuan yang kita punya. Makanya di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ada berapa banyak orang datang ke gereja tapi mereka ragu berdoa. Mereka tidak yakin dengan janji Tuhan. Bahkan ada yang tidak tahu mereka mati masuk surga atau tidak. Tetapi untuk menantang, untuk mematahkan setiap keraguan setiap kita, Tuhan memberikan kuasa. Tuhan tidak terganggu dengan keraguanmu. Ketika engkau mau berjalan di dalam keraguan, engkau akan melihat mujizat di situ. Ketika engkau berjalan meskipun engkau takut, engkau akan melihat kemuliaan di sana. Jangan tunggu engkau berani baru engkau mau melangkah dengan Tuhan. Ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus, Yesus tidak melihat Petrus itu sebagai pengkhianat. Yesus melihat jauh ke depan dengan potensi yang besar yang dimiliki Petrus. Yesus melihat Petrus jauh di depan bahwa dia akan menjadi kepala atas semua gereja. Karena sebelum Petrus mengkhianati Yesus, Yesus sudah berkata sama Yesus. Yesus sudah berkata kepada Petrus, namamu bukan Simon lagi. Kamu Kefas, kamu Petra, kamu Petrus. Petrus itu artinya batu karang yang teguh. Dan di atas jemaat inilah gerejaku akan dibangun. Jemaatku akan dibangun. Engkau akan menjadi kepala atas gereja. Engkau akan menjadi pemimpin yang besar. Apakah Petrus orang yang berani? Petrus itu pengecut. Sama seperti kita, pertama kali dipanggil Tuhan, kita takut. Bahkan ketika disuruh berjalan, ketika Petrus itu orang yang gegabah, guru, sekalipun engkau mati, aku akan ikut. Nah, Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati aku. Tapi Petrus tetap membantah, tidak Tuhan. Tapi Petrus mengkhianati Yesus. Tapi saya ulangi lagi, Yesus tidak melihat Petrus sebagai pengkhianat. Yesus melihat bukan hari ini dia dikhianati, tapi yang Yesus lihat nanti ke depannya, ini anak mau jadi apa?
Dia akan jadi kepala gereja. Sebab itu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus langsung mendatangi Petrus. Dan ketika dia mendatangi Petrus, Yesus ngomong, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus memberikan pertanyaan yang sama. Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau mengetahuinya. Yesus ngomong, gembalakan domba-dombaku. Yesus melihat potensi di dalam dirimu, bukan ketakutanmu. Ketika engkau mau berjalan dengan Tuhan. Banyak orang mengabaikan tentang amanat agung. Bukan urusan saya itu Pak Pendeta. Urusan saya itu yang penting isi dapur itu tak isi. Urusan saya itu yang penting saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau kamu hidup diberkati. Tapi ingat, saya katakan seperti ini, berbahagialah orang yang kaya. Tapi lebih berbahagia orang yang punya Yesus, yang kaya di dalam segala hal. Engkau akan tetap diberkati di dalam segala musim hidupmu. Orang kaya punya masanya, tapi ketika engkau punya Tuhan, meskipun yang lain mengalami kekurangan, engkau tidak akan mengalami kekurangan. Beritakan Injil kepada semua orang yang engkau temui tiap hari. Jadikan semua orang murid Kristus, itu yang Yesus katakan, bukan follower. Yang sebentar datang kemudian hilang. Ketika engkau buat persekutuan, jadikan orang di dalam persekutuan itu murid. Bukan orang yang hanya sekedar datang dan pergi. Bukan. Engkau harus menjadi teladan. Tapi saya tekankan, banyak orang takut jadi teladan karena mereka takut salah. Jadi teladan tidak harus sempurna baru jadi teladan. Orang yang menjadi teladan itu orang yang rendah hati. Ketika dia salah, dia mau ditegur, dia mau dikoreksi, dia mau diajar, dan dia mau dididik. Itu teladan. Yesus memberikan sebuah keteladanan yang sempurna, sehingga orang yang mendengarkan setiap khotbahnya dapat dimengerti. Oh, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan maksud. Tetapi selama 3 tahun setengah, murid-murid Yesus bahkan tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Sampai kuasa itu turun kepadanya. Dan mereka dapat memahami apa yang Tuhan mau. Filipi pasal yang pertama ayatnya ke-21. Filipi pasal pertama ayat 21, perhatikan saudaraku, dikatakan seperti ini. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata hidup kita untuk Tuhan. Saudara, hidup untuk siapa saat ini? Untuk dirimu sendiri? Dan dikatakan mati itu adalah keuntungan. Jadi ketika seseorang hidupnya bagi Tuhan, dia tidak takut mati, saudara. Bahkan Paulus katakan kalau hari ini saya harus hidup dan masih hidup, artinya itu aku hidup untuk bekerja menghasilkan buah, yaitu buah dalam pelayanan, buah dalam penginjilan, buah dalam pekabaran Injil. Saudaraku, sekecil apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, biarkan itu menjadi sebuah hidup dan itu berdampak. Pastikan hidupku berdampak. Matius pasal 7 ayat 21 dan 23 dikatakan seperti ini. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Dan aku sudah mengadakan tanda-tanda mujizat. Aku sudah berkhotbah, aku sudah ini dan itu. Tapi apa Tuhan katakan? Saya tidak kenal. Enyah engkau pembuat kejahatan. Saudaraku, kekristenan itu tidak pasif loh. Kalau orang yang berkhotbah, kalau orang yang sudah buat KKR, kalau orang yang sudah melayani Tuhan tolak, apalagi kita yang cuma diam. Berharap kita diterima Tuhan, tidak mungkin. Yang melayani Tuhan tolak, apalagi orang yang cuma diam. Amin, saudara. Matius pasal 7 loh, itu sebuah peringatan. Tapi nanti ada poin kedua tentang Matius pasal 7 ini. Orang yang melayani Tuhan tolak loh. Nanti kita lihat kenapa mereka sampai ditolak Tuhan. Apalagi kita kalau pasif. Karena ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. 2 kesempatannya. Kesempatan hidup di dalam dosa, menipu Tuhan. Atau kita hidup untuk Tuhan.
Kita harus menghidupi hidup amanat agung yang Tuhan mau. Namun kita akan mampu melakukannya saat kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk melayani, kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan, akhirnya Tuhan tolak kita. Karena banyak orang cinta pelayanan, tapi mereka tidak cinta Tuhan. Bahkan ada seorang anak tadi datang sama saya, dia ngobrol dengan saya. Karena dia dididik dengan keras, dia ngomong seperti ini. Kak, kalau saya lihat orang yang di mimbar itu sebagai penjahat semua yang bertopeng. Dia ngomong sama saya seperti itu. Karena dia dididik dengan sebuah didikan yang cukup tegas. Dan ketika dia keluar, dia melihat orang di luar. Ternyata dia ngomong seperti ini. Ternyata orang yang melayani itu banyak penjahat. Gitu. Tapi saya bilang, tidak ada yang sempurna. Mari kita melihat dengan sebuah kaca kerendahan hati. Bahwa siapapun bisa jatuh ketika dia tidak menjaga dirinya. Tapi ingat, kita jangan menghakimi mereka. Ketika engkau menghakimi orang yang jatuh, tunggu besok engkau akan jatuh. Saya sedang tidak mengajarkan sebuah hyper grace, anugerah yang berlebihan atau kekudusan yang berlebihan. Saya ngomong dengan itu anak, kekudusan dan anugerah itu harus berjalan bersama-sama. Ketika engkau hanya mengerti tentang kekudusan, engkau akan sangat arogan. Tetapi kalau engkau hanya mengerti tentang anugerah yang besar tanpa disertai dengan kekudusan, engkau akan terus hidup di dalam dosa. Saya bilang anugerah tanpa salib, itu anugerah yang murahan. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah anugerah, ingat, di situ ada salib yang harus kita pikul. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Yesaya 43 ayatnya ke-18 dan 19. Yesaya pasal 43 Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Perhatikan saudara-saudara, saya akan baca untuk kita semua. Dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku kata Tuhan, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya beri judul di poin kedua ini, move on yuk. Kita move on. Jangan ingat-ingat yang kemarin. Jangan engkau membawa lukamu di tahun sebelumnya. Engkau masuk di tahun ini dengan sebuah iritasi. Engkau masuk dengan kekecewaan di tahun ini. Makanya dikatakan di ayat ini, aku sudah membuat hal yang baru. Masa sih kamu udah lihat? Aku sedang membuat hal jalan di padang gurun. Aku sedang membuat mata air di padang gurun. Masa kamu tidak bisa melihatnya? Aku sudah mengerjakan hal-hal yang baru bagimu. Apa sih yang membuat orang tidak bisa melihat tentang hal itu? Sakit hati yang tidak diberesi. Luka. Rasa takut. Iritasi yang dia bawa-bawa. Sebuah ikatan-ikatan dari tahun lalu. Sehingga ketika Tuhan bekerja dia tidak lihat. Tuhan bilang ini loh saya buat di depanmu. Mana Tuhan? Kau sudah lihat. Beresi dulu hatimu. Baru kau akan melihat perbuatan Tuhan. Mari beresi hidup kita. Jangan biarkan luka-luka di tahun kemarin itu datang. Kita biarkan. Kita bawa terus menerus. Tapi saya tekankan gini, untuk kita bisa move on, kita butuh tekad yang kuat saudara. Bukan hanya sekedar, saya mau, tapi kau harus bertindak. Salah satu alasan kenapa kita seringkali mudah menyerah, itu karena kita kehilangan gairah dan menjadi pasif, tidak mau bertindak. Tapi di dalam pikiran kita mau berubah, tapi kita tidak mau bertindak. Roh kita itu akan menjadi mudah lelah, roh kita akan menjadi lemah saat pikiran kita itu ditawan oleh masa lalu yang pahit. Saat kita menjadi marah, kita pasif, kita melakukan apa, dan saat kita suka menunda-nunda. Jadi kalau kita suka menunda pelayanan, menunda pekerjaan apapun, ingat, rohmu jadi lemah. Bahkan di saat marah, saya kalau marah pun, rohku jadi lemah. Saya jadi malas berbuat apa-apa. Apalagi kalau kita pasif.
Pasif itu tidak bagus loh. Doa pasif, melayani pasif, kerjakan sesuatu pasif. Jangankan kalau roh kita sudah lemah, ingat jiwa kita akan terganggu. Jiwa kita akan lemah juga. Tubuh kita akan mudah sakit. Jika kita tidak bertekad kuat, maka kita tidak dapat mengalahkan apapun untuk Tuhan. Filipi 3 ayat 10, Paulus katakan seperti ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Paulus mempunyai sebuah tekad untuk mengenal Yesus. Jadi bukan hanya sekedar beragama, tapi kita bertuhan. Rut pasalnya pertama ayat 16 dan 17, Rut punya tekad untuk ikut dengan Naomi, sekalipun Naomi bilang kamu harus pulang ke kaummu Bani Amon. Tapi Rut katakan tidak, saya akan ikut kau. Kemanapun kau pergi saya akan ikut. Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Rut punya sebuah tekad yang besar, sehingga melalui Rutlah Yesus lahir dari keturunan Rut. Rut menjadi salah satu wanita dalam silsilah kelahiran Yesus. Karena dia punya tekad, bukannya sekedar kemauan. Ingat, kemauan itu pasif. Kemauan itu hanya sekedar angan-angan saya mau berubah. Tapi kalau kau tekad, kau jalan dengan Tuhan. Meskipun kau takut, kau ragu, kau tidak tahu di depan nanti ada apa. Kita harus punya tekad. Kita kan inginkan hidup yang bagus kan. Hidup yang diberkati Tuhan. Orang pasif, dia dapat berkat Tuhan, tapi tidak semua. Orang yang punya tekad, dia akan menikmati semua berkat Tuhan. Dikatakan seperti ini, mereka ditanam di tepi aliran air. Mau musim panas, musim kering, musim paceklik, dia tetap berbuah. Mazmur pasal pertama. Saudaraku, jangan pernah berhenti hanya karena hal-hal kecil yang bodoh. Tuhan tidak marah hanya karena kita belum sampai di tujuan kita. Yang Tuhan marah ketika kita menyerah di tengah jalan. Kalau hari ini kau jatuh dan kau belum sampai dengan tujuanmu, ingat, Tuhan dah buang kita. Tuhan dah marah. Tuhan marah ketika engkau di jalan, engkau berhenti, Tuhan marah itu. Seperti Yunus berhenti di tengah jalan. Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia tidak punya tekad. Dia lagi malas penginjilan. Sudahlah Tuhan, orang di sana biarkan mati saja. Orang berdosa di sana itu. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Tuhan marah loh dengan Yunus. Tapi marah Tuhan itu marah kekudusan. Marah karena dia sayang dengan kota Niniwe dan dia sayang dengan Yunus. Dia sayang dengan panggilan. Kau jangan tinggalkan panggilanmu. Karena setiap kita punya panggilan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, 1 Timotius pasal pertama ayat 5. Ini poin ketiga. Satu Timotius 1 ayat kelima, mari saja kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Judul di poin 3 ini saya beri judul iman dan hati nurani yang murni. Iman dan hati nurani yang murni adalah ciri khas orang-orang yang dapat melewati musim yang baru. Ingat, musim yang baru bukan hanya berbicara tentang pelipat gandaan di dalam berkat. Bukan hanya ada damai sejahtera, bukan hanya ada promosi, tapi di situ ada tantangan, masalah, pencobaan. Orang yang punya iman dan hati nuraninya murni, dia bisa lewati. Kenapa kita harus menjaga hati nurani kita yang murni? Karena dari hati nurani itu timbul iman. Ada iman di dalam hati nurani yang murni. Kalau iman kita tidak bertumbuh, jangan harap kita masih ada di dalam tracknya Tuhan. Tidak mungkin saudara. Kita ada di jalannya Tuhan, kalau iman kita tidak bertumbuh tidak bisa. Iman menggerakkan Tuhan untuk berbelas kasih dan mendatangkan mujizat. Tapi saudara perhatikan di ayat 19 dikatakan seperti ini.
1 Timotius 1 ayatnya ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi yang membuat seseorang imannya tidak bertumbuh, imannya kandas, karena mereka menolak hati nurani murni. Nah, saya jelaskan. Apa sih hati nurani yang murni? Oh, kalau hati nurani yang murni itu kita hidup di dalam kejujuran. Jujur, itu bobotnya rendah. Hati nurani murni itu berbicara tentang segala aspek kehidupan kita, saudara. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di hadapan jemaat dan di hadapan semua orang. Di situ ada kata aku berusaha. Artinya gini, untuk mendapatkan dan memelihara, menjaga hati nurani kita murni itu butuh usaha. Tidak sekedar kita terima Yesus, hati kita langsung murni. Kita harus jaga hati kita. Sebab Amsal katakan jagalah hatimu, bukan jaga uangmu. Jaga emasmu, jaga asetmu, bukan. Alkitab hanya mencatat jaga hatimu karena di situ ada kehidupan yang Tuhan berikan. Saudaraku, ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, tapi pasti bisa kita lakukan asal kita itu tadi kita punya tekad yang kuat. Hati nurani yang murni itu lebih dari hidup jujur. Kenapa saya katakan lebih dari hidup jujur? Karena kalau kita hanya berbicara, oh dia jujur, oh kamu orangnya jujur, sejujur apa kamu? Ada orang jujur di bagian uang, tapi tidak jujur di bagian yang lain. Apakah itu hati nurani yang murni? Bukan. Makanya saya katakan hati nurani murni itu berbicara segala aspek kehidupanmu. Bukan hanya segera berkata jujur. Hari ini kau bisa jujur dengan dia, tapi dengan teman sebelah kau udah jujur loh. Ada seperti itu? Saya kadang rasa kasihan dengan orang yang punya profesi pendeta, bahkan saya sendiri. Pendeta itu banyak ditipu orang loh, bahkan ditipu jemaat sendiri. Tapi saya belajar tentang kepemimpinan, kita harus siap untuk dikhianati. Kita harus siap bisa mengerti orang. Nah itulah pemimpin. Kejujuran itu bobotnya rendah, hati nurani itu lebih di atas. Dan kenapa kita harus menjaga hati kita? Saudara gini, kau mau mendeteksi orangnya hati nuraninya jujur atau enggak? Orang yang tidak punya hati nurani yang jujur, ketika dia duduk dengan orang yang jujur, yang punya hati nurani, dia akan gelisah. Dia akan seperti cacing kepanasan. Dia akan ingin cepat pulang. Dia ingin, apalagi kalau dikonseling. Duduk mau dikonseling, apa yang mau dia bicarakan, dia sudah lupa semua. Apa tadi saya bilangnya? Ingat, orang yang punya hati nurani yang murni, kau mau konseling dia bisa bongkar semua tentang dosanya. Karena satu tujuannya, saya mau sembuh. Tapi orang kalau tidak jujur, dia takut ditahu apa yang dia sudah buat tadi. Kalau kita sudah terbiasa dengan hati kita tidak jujur, saudara, kita tidak jujur di sana, kita tidak jujur di sini, ingat, cepat atau lambat, kita tidak bisa mendengar lagi hati nurani kita berbicara. Artinya hati nurani kita tumpul. Kenapa, saudaraku? Lewat hati nurani Tuhan ngomong loh. Kenapa kita harus jaga hati kita? Lewat hati kita, Yesus ngomong. Roh Kudus berbicara dengan kita lewat hati kita. Makanya hati kita itu harus dijaga. Seringkali kita tidak bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara perasaan kita, suara jiwa kita. Saya kasih tahu dengan saudara gini, untuk membedakan apakah yang setiap hari kita dengar, kita baca firman, atau kita tidur, mimpi dan lain sebagainya, dari Tuhan atau tidak. Suara dari jiwa itu, atau suara perasaan kita, bobotnya itu ringan, mudah tersapu hilang. Seiring dengan berjalan prosesnya waktu, itu akan hilang sendiri apa yang kau dengar itu. Itu tidak akan bertahan lama. Kayaknya Tuhan ngomong dengan saya, tapi besok lupa Tuhan ngomong apa ya? Itu perasaanmu. Itu perasaanmu. Tapi kalau suara Tuhan, itu bobotnya berat.
Dan itu akan tetap tersimpan di dalam hatimu. Diuji dengan proses waktu, dia tetap ada. Itu suara dari Tuhan. Dan itu punya sebuah nilai buat kita gelisah. Kalau suara perasaan kita dapat, oh Tuhan kayaknya dia mau kita lakukan ini. Besok kita lupa itu, dan kita tidak lakukan. Perasaanmu itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kau udah lakukan, kau gelisah. Dan kau merasa berhutang, kalau kau udah lakukan itu. Itu pesan Tuhan, berbicara lewat hati nurani kita. Itu poin ketiga, poin terakhir. Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayatnya ke-24. Saya bacakan saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Poin keempat ini, saya bingung saya mau kasih judul apa. Saudara bisa kasih judul sendiri tentang Yeremia pasal 9 ayat 24, 23, 24. Dikatakan kalau engkau mau bermegah, engkau mau berbangga, jangan engkau berbangga karena engkau menjadi orang kaya. Kalau engkau mau bermegah, jangan engkau bermegah karena engkau hebat dalam pelayanan. Karena engkau bisa ini dan bisa itu. Ini yang membuat di Matius pasal 7 tadi, Tuhan saya sudah berkhotbah, saya sudah buat KKR, saya sudah bikin mujizat, saya sudah sembuhkan orang sakit. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka bermegah. Mereka sombong dengan pelayanan. Itu yang membuat banyak orang tersingkir dalam pelayanan. Bukannya pelayanan, kau kerja di sekuler, kalau kau sombong, kau akan hilang pekerjaanmu. Ingat, atasan kita saja tidak suka dengan orang sombong toh. Jangankan atasan kita, teman kita pun tidak suka berteman dengan orang sombong. Apalagi Tuhan. Kalau engkau mau bermegah, engkau mau berbangga diri, engkau harus berbangga karena engkau punya Tuhan. Oh pekerjaanku ini karena Tuhan. Oh kesehatanku ini karena Tuhan. Oh pelayanan ini karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Karena ada lagunya. Bukan karena kau ganteng. Bukan karena kau fasih bicara. Lagu itu benar loh, dikatakan semua karena anugerah Tuhan. Diberikan kepada kita karena kasihnya. Bukan karena hebat kita. Saya berharap 4 poin yang saya bagikan kepada saudara, tahun ini kau pegang baik-baik. Bukan cuma kamu, saya. Jaga hati nurani kita. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Kita lakukan amanat agung yuk. Terakhir, kita move on. Tinggalkan semuanya. Yakobus katakan, tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangimu. Supaya iman Anda kadas. Gitu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa saudaraku. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk kamu. Tuhan, biarlah hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Berikan kami hati Tuhan untuk mengasihi Engkau. Berikan kami hati untuk mengasihi sesama kami. Berikan kami hati yang murni Tuhan. Dan berikan kami tekad yang kuat untuk menjaga hidup kami. Tetap murni di hadapan-Mu dan tetap murni di hadapan sesama kami. Dan berikan kami kerendahan hati dan buat kami sadar Tuhan bahwa setiap apa yang kami punya itu semua karena pemberian-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan isi hati-Mu pada saat ini. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan, berkati kami dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, roh yang bergairah, semangat yang baru untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Saya kembalikan ke worship leader.
Puji Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara. Puji Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk sepanjang hidup kita. Sama-sama kita datang komitmen kepada Tuhan, move on. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya mengubahkan setiap kami, mengubahkan semua jemaat-Mu Tuhan, mengubahkan setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berikan korban persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ini. Kami berdoa melepaskan berkat buat semua jemaat-Mu saat ini dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau menolong mereka. Apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Ada pelipat gandaan dari apa yang mereka kerjakan. Teman-teman kami jemaat Tuhan yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan kami berdoa, kami lepaskan berkat. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dengan limpah syukur-Mu Tuhan, berikan hati yang sabar dalam menanti pekerjaan yang daripadamu. Anak-anakmu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati setiap mereka. Kebutuhan mereka Tuhan Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga. Ada damai sejahtera, ada sukacita surgawi dalam keluarga-keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan, kami berdoa semuanya sepakat. Kami melepaskan berkat buat orang tua kami yang ada di tempat ini, yang ada di kampung, yang jauh terpisah dari kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka, berikan setiap keluarga kami, orang tua kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung dari setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Kami siap untuk memberikan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, persembahan kita ada di depan, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saudara. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita akan dengarkan pengumuman kepada Saudari Tina. Persilakan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kegiatan kita sepekan ke depan. Yang pertama, hari Selasa itu ada rapat di gereja sini buat para pelayan-pelayan altar yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan semua pendoa-pendoa. Kita datang sama-sama ke tempat ini hari Selasa. Kita akan rapat untuk kegiatan kita selama tahun ini. Dan kedua, latihan untuk persiapan ibadah minggu. Hari Kamis dan hari Sabtu itu kita adakan 2 kali karena
untuk bisa menyesuaikan untuk tim musik, karena kita juga semuanya baru belajar di sini, jadi kita adakan latihan 2 kali untuk kita bisa lebih maksimal dalam pelayanan, karena kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ada doa Jumat dan puasa, itu kita adakan setiap hari Jumat, dan kami mengundang untuk semua teman-teman, rekan-rekan untuk bergabung bersama yang rindu, sama-sama kita datang berdoa di tempat ini, saling menguatkan satu sama lainnya, dan kita berpuasa diadakan setiap jam 7 malam. Dan yang keempat, komsel akan dimulai bulan Februari minggu pertama. Dan komsel ini terbagi ada 2 kelompok komsel, dan sebentar kita akan melaksanakan pembagian untuk pelaksanaan komsel kita bulan Februari. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang rindu melayani tamborin, boleh menghubungi saya Japri secara pribadi, karena kita mau buat grup khusus untuk tamborin. Jadi di situ kita bisa atur jadwal kita latihan kapan, kita bisa atur di situ. Tidak usah malu-malu, kita sama-sama baru belajar. Saya juga pertama menari tamborin itu kaku. Tapi kalau kita mau terus belajar, kita menari untuk Tuhan, pasti kita bisa. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk melayani tamborin, boleh japri ke saya dan kita akan buat grup untuk khusus untuk tamborin. Dan kita bisa atur di situ jadwal kita latihan kapan. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi hari Minggu jam 5 di tempat ini. Kita sama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, demikian pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang agungkan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku kita akan mengakhiri ibadah kita Jumat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kuduskan hati kami, dan terima kasih Tuhan, kami menerima kekudusan-Mu. Kau menguduskan mulut kami akan bersyafaat memberkati kota kami, Kau berkati kota Palu, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan segala pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau melawat, Engkau memimpin. Tuhan, kami merindukan ada pertobatan terjadi atas bangsa kami dan terutama atas kota kami Tuhan. Untuk generasi kami, anak-anak muda Tuhan, Engkau pulihkan mereka dimanapun mereka pada saat ini, pada malam hari ini. Mereka yang duduk di jalanan, mereka yang ada di kafe, mereka
mereka yang di rumah, kami meminta Allah menjumpai mereka dengan kasih-Mu untuk memulihkan keadaan mereka. Lepaskan mereka dari setiap ikatan, kebiasaan yang buruk Tuhan, yang membelenggu mereka, dan kami tahu kuasa-Mu sanggup membebaskan mereka karena Kau hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap keluarga-keluarga Kristen, bahkan yang non-Kristen juga, mereka yang mau bercerai, Tuhan gagalkan Tuhan, sebab di hadapan-Mu tidak ada perceraian. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera atas rumah tangga, Engkau memberikan kasih-Mu, berkati Tuhan, ada sukacita di dalam setiap rumah tangga yang ada, dan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati lingkungan kami Miangas ini. Tuhan memberkati tetangga kami kiri kanan depan belakang. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, anak Jemaat Karis, bahkan mereka yang nonton live streaming. Tuhan memberkati, aku berdoa Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Engkau bekerja dengan bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Apa yang Kau sentuh dengan kejujuran, Tuhan pasti akan buat berhasil. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Jika engkau sakit, hari ini Tuhan datang menjamah-Mu dan engkau disembuhkan. Tuhan melalukan setiap sakit penyakit atas-Mu, sebab Dia Allah yang akan menyembuhkan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, bahkan saudara-saudara kami yang ada di kampung halaman yang belum sempat datang bergabung dengan kami. Tuhan memberkati-Mu juga. Terpujilah Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa damai, sukacita, berkat rohani dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus membawa engkau tetap perkasa, engkau kuat, engkau teguh di dalam iman, imanmu baik-baik saja, rohmu semakin kuat, manusia batiniamu diperbarui dari hari ke hari, dan hatimu dan hatiku, kita semua melimpah dengan ucapan syukur. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, dan kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Dimulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.